Light painting pakai kamera HP, emangnya bisa? Sebelum ke video, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga channel ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di umum2830. Oke, di video sebelumnya kita pernah membahas seputar light painting menggunakan kamera DSLR, di mana kita memanfaatkan teknik ini untuk memberi cahaya kepada objek yang akan kita foto. Nah, pengertian light painting itu sendiri adalah kita melukis menggunakan cahaya, di mana cahaya itu bisa menjadi sebuah bentuk atau sebuah kreasi menggunakan teknik fotografi tersebut. Nah, teknik light painting ini adalah cabang kreatif dari teknik bulk fotografi. Teknik ini mudah dilakukan, bahkan bisa dilakukan oleh satu orang fotografi tanpa bantuan siapapun. Oke, teknik light painting yang kita gunakan sekarang ini lebih ke memberi cahaya kepada objek yang akan kita foto. Jadi bukan untuk menggambar yang seperti light painting pada umumnya, tapi ini lebih memberi cahaya atau teknik cahaya yang diinginkan. Nah, kali ini kita akan menggunakan kamera handphone. Siap? Oke, smartphone yang saya gunakan adalah Xiaomi Mi 8 Lite warna Blue Aurora dengan kamera belakang 12 megapiksel, aperture 1,9, bodi depan belakang terbuat dari gelas aluminium frame. Untuk display IPS, kenapa jadi review HP? Oh ya, di sini saya menggunakan GorillaPod khusus HP. Kenapa harus pakai ini? Karena yang pertama kita akan memotret dengan speed rendah. Jadi menggunakan tangan pasti akan membuat foto kita hasilnya di shake, jadi goyang. Nah, kedua, kenapa harus pakai ini? Karena lebih fleksibel untuk mendapatkan angle yang kita mau. Dari bawah, dari atas, dari samping, lebih ke atas lagi itu lebih gampang kalau pakai GorillaPod. Sebenarnya bisa aja sih tanpa GorillaPod, tinggal kita letakin HP kita di buku atau di ada penahannya. Penahan agar bisa berdiri lah intinya. Tapi ya itu masalahnya angle-nya kita lebih terbatas jika tanpa GorillaPod. Nah, untuk aplikasi yang kita gunakan ada 3. Pertama Center, kamera bawaan, dan yang terakhir adalah kamera pihak ketiga. Nah, untuk Center sudah saya jelaskan di cara penggunaannya di video sebelumnya. Yang kedua, kita pakai aplikasi kamera pihak ketiga karena setiap jenis HP pasti berbeda pengaturan kameranya. Nah, yang ketiga kita menggunakan kamera aplikasi bawaannya. Jadi yang kita gunakan adalah mode manualnya. Oke, yang pertama kita menggunakan aplikasi kamera bawaan. Di sini tentunya kita akan menggunakan mode manual karena di mode manual kita bisa mengatur semuanya. Untuk kebanyakan smartphone itu pasti setiap jenisnya kamera manualnya berbeda-beda. Ada yang ada yang shutter speednya sampai sekian, ada yang hanya sekian. Oke, kita pilih ke mode manual. Di sini ada 4 jenis, yaitu adalah white balance. Oke, kita ulangi lagi. Kita masuk ke kita testing dulu angle-nya. Nah, jadi hendaknya pakai tripod ini kita bisa mengatur posisinya. Jadi nggak ribet. Oke, kita pilih mode manual. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama ada white balance. Yang kedua ada fokus. Ini fokus bukan diafragma ya, fokus. Nah, yang ketiga ini ada shutter speed, ini yang penting. Dan yang terakhir ada ISO. Jadi yang paling penting itu adalah shutter speed dan ISO sebenarnya. Jadi kita membutuhkan shutter speed yang sangat lambat dan ISO yang sangat kecil. Kuncinya itu. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau ada diafragma. Jadi kita bisa mengatur blur apa enggaknya backgroundnya itu. Oke, white balance. Nah, di sini ini lebih ke fokus. Jadi tadinya saya kira ini diafragma, tapi autofocus. Kita menggunakan di sini ada 32 detik, 16 detik, ada 8 detik. Nah, kita pakai yang 8 detik. ISO-nya seperti yang saya katakan sebelumnya, kita gunakan yang 100. Nah, soalnya ada kasus juga di HP yang lain, speednya hanya sampai 1/8, itu udah pasti nggak bisa. Yang paling penting adalah timernya. Karena tanpa timer saat kita menekan tombol foto dia langsung motret, jadi kita nggak sempat buat matiin lampu lagi seperti ini. Jadi ada timernya, lampunya mati dan kita lakukan pergerakan yang seperti kita lakukan biasanya.
Nah, di sini saya lebih fokus ke cahaya rim light-nya di belakang. Dan hasilnya seperti ini. Lumayan untuk smartphone. Teknik light painting ini cukup membantu sekali. Nah, ini dia fotonya. Karena layar HP itu lebar, jadi saya agak jauh, harusnya saya lebih jauh lagi untuk memberikan cahayanya. Alhasil HP-nya kelihatan di layarnya. Oke, ini lumayan keren. Teman-teman bisa nilai sendiri. Coba kita ulangi sekali lagi. Oh ya, untuk mode manual ini dia nggak bergerak. Jadi begitu kita jepret, layarnya langsung nggak menunjukkan tanda-tanda apa-apa, atau dia langsung freeze saja. Dan hasilnya seperti ini. Ini bening loh sumpah. Untuk smartphone ini bening. Kita coba lagi model lainnya. Nah, sebelumnya zaman dulu itu saya menggunakan iPhone 4. Jadi di iPhone 4 belum ada fitur seperti ini, dan belum juga ada aplikasi yang seperti sekarang ini. Jadi sekarang cukup membantu untuk melakukan apa saja. Oke, seperti biasa di sini fokusnya bisa kita atur. Karena biasanya kalau kita menggunakan autofocus itu biasanya miss fokusnya, jadi nggak tepat sasaran. Lebih percaya ya kita gunakan fokus manual. Timernya 5 detik. Oke, jadi seperti ini saya memberi cahayanya kiri. Jadi banyak yang nanya gimana sih caranya biar bisa cahayanya seperti itu. Jadi saya lebih menyinari itu di belakang sampingnya. Ya, dia freeze. Ya, jadi di belakang samping. Nah, itu dia. Hanya sekelebat saja saya di depannya seperti video sebelumnya. Dan hasilnya seperti ini. Ini tajam loh sumpah. Bagus kan hasilnya? Untuk smartphone zaman sekarang ini itu sudah benar-benar bagus hasilnya. Oke, nah ini jadi rim light itu kita membuat garis cahaya di sudut-sudut di tepi model kita. Makanya saya memberi cahayanya di belakang. Jadi lebih kelihatan dramatisnya. Oke, kita coba lagi. Nah, jadi kenapa saya menggunakan 8 detik? Karena menurut saya 8 detik sudah cukup. Karena kalau 16 detik atau 32 detik itu terlalu terlalu banyak cahayanya. Jadi nanti terlalu terang fotonya. Ini aja 8 detik sudah terang. Oke, selanjutnya kita ganti model. Di sini ada hypercube. Nah, ini saya lebih mengeksplor fokusnya. Apakah jika kita dekatin dia bisa fokus apa enggak? Kita lihat dulu. Nah, jadi tips buat teman-teman yang moto buat pakai handphone, sebelum kita moto figurnya, minimal kita zoom dulu. Tujuannya kenapa? Kita cari fokusnya. Takutnya kita udah foto cuman fokusnya gagal atau miss fokus. Nah, jadi kita zoom, kita mainin dulu fokusnya. Kira-kira dapat nggak? Dan yang biasanya saya lakukan itu adalah kita memfokuskan di bagian matanya. Biasanya ya karena fokusnya itu orang-orang pasti langsung melihatnya ke bagian matanya. Nah, di sini saya lagi fokus ke area matanya. Terkadang kalau kita pakai auto hasil fotonya biasanya miss, tapi bisa juga tepat sasaran. Tapi saya lebih suka pakai manual sih. Nah, ini oke. Ini di sini saya zoom dulu. Kira-kira udah pas belum? Berapa pasnya? Begitu menurut saya sudah tajam, baru saya zoom out lagi. Nah, kita coba lagi dengan kamera mode manual. Kamera bawaan dari HP-nya. Kayak gimana sih hasil fotonya kalau kita pakai light painting? Di sini saya potret, jadi HP-nya saya bisa lebih deketin lagi. Dan yang kedua, maksudnya yang berikutnya,
Jika teman-teman nggak dapat aplikasi senternya, sedang kita pengen live painting yang cahayanya putih, cukup pakai aplikasi yang layarnya putih aja, kayak seperti Messenger atau Facebook misalkan, cuman kontrasnya dinaikin dan hasilnya setajam ini. Ini menurut saya sudah bagus. Ini dan foto yang saya tunjukin di video ini murni semua, nggak ada yang saya edit sama sekali, bahkan crop juga saya nggak ada. Jadi bisa teman-teman lihat hasil murninya tanpa saya edit sedikit pun. Oke, untuk ISO-nya tetap di 100 ya, karena kalau 200 takutnya dia keterangan ataupun dan speednya. Syarat penting untuk live painting adalah speednya itu minimal 8, 16 atau 32 atau ke lebih lama lagi. Karena di atas itu lebih terlalu cepat, apalagi yang 1/sekian. Nah, itu susah jadinya. Oke, kita survei dulu cahayanya mau dari mana. Oke, kita lihat hasilnya, dan hasilnya seperti ini. Kita lihat lebih detailnya lagi gimana hasilnya teman-teman. Ini live painting menggunakan HP loh, bukan menggunakan DSLR. Dan saya rasa saya puas dengan hasilnya. Tinggal cara kita menempatkan saja. Oke, berikutnya aplikasi pihak ketiga. Jadi ini aplikasi yang saya gunakan adalah kamera FV5, tapi yang bukan yang Pro. Linknya sudah saya sediain di bawah ini. Jadi jika teman-teman pengen aplikasi ini tinggal download di bawah ini. Nah, yang saya gunakan ini masih bisa dibilang trial gitulah. Jadi ada yang versi Pro tapi harus bayar lagi. Nah, ini saya demokan yang versi trialnya karena fungsinya sama saja. Oke, di sini fokusnya. Jadi fokusnya bisa kita tunjuk kemanapun nih kita mau. Oke, kita fokus ke bagian mukanya. Dan di sini tinggal pilih shutter speednya. Di sini saya pakai 16. Kenapa 16? Kita lihat saja nanti perbedaannya gimana. Nanti saya akan jelasin. Oke, dan timer yang paling penting, gunakan timer. Nah, di situ sudah ada keterangan ISO-nya 100. Oke. Nah, perbedaannya di aplikasi ini kita bisa melihat pergerakan dari live painting kita. Ya, seperti itu bergerak. Enaknya kenapa? Karena kita lebih bisa memantau kira-kira masuk gak ke dalam layarnya ini. Nah, kayak gini kan masuk, otomatis nanti gambarnya ada cahaya putihnya, jadi enaknya gitu. Dan ini hasilnya. Nah, berbeda sekali sama yang manual tadi. Kalau yang ini memang backgroundnya itu bisa benar-benar jadi hitam. Ciri khas dari hasilnya itu berbeda dari yang manual tadi. Yang ini lebih dramatis menurut saya. Tapi karena mungkin yang punya saya ini belum Pro, jadi saat hasil fotonya itu dia terkompres ya istilahnya. Jadi resolusinya itu jadi turun semua. Oke, kita coba lagi aplikasinya. Nah, jika yang manual tadi layar HP-nya saat kita melakukan live painting itu agak jauh, ini kita mesti dekat. Karena di aplikasi ini kita mesti cahayanya itu mesti banyak. Itu kenapa saya memberinya 16. Nah, jadi seperti ini saya memberi cahayanya lebih dekat dari yang tadi, tapi tetap harus hati-hati. Itu yang paling penting. Ya, kita coba. Jadi saya memberi cahayanya sedekat seperti ini. Coba teman-teman lihat. Nah, sedekat itu saya memberi cahaya. Kenapa? Karena jika agak jauh dia cahaya yang masuk itu kurang. Jadi lebih dekat, lebih banyak cahaya yang masuk. Hasilnya bening dan backgroundnya hitam ketimbang yang tadi. Yang tadi itu backgroundnya masih nggak bisa hitam. Nah, ini hitam banget backgroundnya. Gimana, bagus kan hasilnya? Ini teman-teman bisa coba semua di rumah. Aplikasinya
saya sediain di bawah ini nanti. Nah, kita coba ini. ISO nya 100. Terus shutter speednya saya naikin jadi 16, nggak pakai 8 karena dia butuh banyak cahaya. Kalau pakai 32 itu terlalu over cahayanya, jadi kita pakai 16. Tinggal tekan aja 16 ke sini. Di sini kita lebih fleksibel, lebih banyak shutter speed yang bisa kita pakai. Timer yang paling penting ini. Oke, kita fokuskan dulu. Jadi saya memberi cahaya seperti ini ya teman-teman, sedekat ini. Nah, lampu sudah matiin. Nah, enaknya dia cahayanya tuh berjalan. Jadi saat dia ngerekam, kita masih bisa melihat pergerakannya. Kalau yang tadi kan dia langsung freeze pergerakannya. Oke, dan hasilnya sekinclong ini. Nah, ini dia hasilnya. Gimana? Mantep kan? Paten ya. Nah, jadi ini hasil dari kamera FV5, dan ini perbandingannya dari yang manual tadi dengan menggunakan speed 8, sedangkan yang kamera V5 menggunakan speed speed 16 detik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Saya Umam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.